Salah satu tujuan Nabi Mi'raj ke langit apa? Ketemu para nabi kan di setiap langit. Dan para nabi itu bukan cuma ketemu say hi udah gitu pelukan pergi, enggak. Mereka bercerita. Wahai Muhammad saudaraku, kata Musa, aku dulu pernah diuji begini. Alhamdulillah aku bersabar, akhirnya aku mendapatkan hasil ini. Kaumku itu lebih bawel daripada sahabat kamu. Kaumku itu kamu tahu kan Bani Israel seberapa bawelnya mereka. Ada apa-apa viral, ada apa-apa trending, itu Bani Israel banget. Akhirnya naik lagi semangatnya. Insya Allah saya akan kuat seperti engkau hai saudaraku Musa. Ketemu Ibrahim, anakku Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim manggilnya anaknya. Kalau Nabi Musa manggilnya akhi. Kalau Nabi Ibrahim memanggilnya ibni. Ahlan bibni solih wan nabiyyis solih. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Kalau Musa ahlan bi akhi solih wan nabiyyis solih. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Tapi mereka semuanya bercerita. Nabi Ibrahim bercerita kisah beliau di Irak, kisah beliau di Mesir, kisah beliau di Palestina, kisah beliau di Mekah. Ketemu lagi dengan Nabi Isa. Nabi Isa bercerita kisah beliau, kisah ibu beliau, kisah saudara sepupu beliau yaitu Yahya. Para anbiya semuanya berkisah kepada Nabi untuk mentasjih, menguatkan kesabaran Nabi dan semangat Nabi dalam berdakwah. Sehingga pulang dari Mi'raj terjadilah sebuah lompatan besar dalam dakwah Nabi. Lompatan itu disebut dengan istilah hijrah. Dari mana Nabi dapat gagasan-gagasan sampai ada lompatan dalam sejarah dakwah Nabi? Lewat Mi'raj. Belajar sejarah langsung kepada pelakunya di langit. Memang kita gak sekeren Nabi untuk naik langit langsung ketemu dengan para anbiya. Tapi kan kita punya referensi untuk dibaca dan didengar. Bukankah kalian punya mata untuk melihat, kata Allah, punya telinga untuk mendengar, punya hati untuk menilai, punya akal untuk berpikir? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian menggunakan itu untuk berpikir? Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Itulah kenapa kami kisahkan semua berita tentang para rasul, manusabbitu bihi fuada. Menguatkan hatimu, menguatkan sikapmu, menguatkan pendirianmu, menentukan pola fikirmu sehingga kamu tidak lagi bingung wahai Muhammad. Dan Allah katakan lagi, wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra. Di dalam cerita-cerita itu ada kebenaran, bukan fiksi. Kalau kita pengen ngerasa tenang, nyaman, gak khawatir, carilah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jaminan Allah itu ada di dalam sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, tapi tepat waktu begitu selesai azan dia sholat, maka fahuwa fi zimmatillah. Dia dalam zimmahnya Allah. Zimmah itu artinya jaminan. Kalau hari itu dia meninggal, dia dijamin gak akan masuk neraka. Jadi kalau kita pengen hidup kita tuh terjamin, udah gampang, sholat subuh aja berjamaah. Hari itu kalau kita meninggal, tenang, gak usah khawatir. Aduh saya belum siap meninggal. Udah siap kalau kita udah sholat subuh berjamaah. Kita meninggal hari itu udah siap. Tapi dosa saya banyak, Allah jamin dibebaskan dari api neraka. Kalau hari itu kita belum meninggal, Allah jamin hari itu akan Allah pelihara, akan Allah cukupkan segala kebutuhan kita di dunia. Kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah nggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia ngecewain kita karena emang dia nggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita.
bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia nggak sayang sama kita, tapi dia nggak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia nggak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik, kalau baik doang nggak mampu, nggak apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, nggak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Selaras antara lisan dengan hati kita. Sehingga kata Nabi, sombong itu ada dua. Satu, menolak nasihat. Kedua, merendahkan orang lain. Itu arti sombong. Gengsi, ego, sombong itu saudara kembar. Satu, menolak kebenaran atau nasihat. Yang kedua, merendahkan orang lain. Makanya jangan sampai kita punya kemiripan dengan orang-orang yang punya ego dalam menerima nasihat tadi. Ego untuk menerima nasihat. Kalau kita ada kemiripan, berarti ada masalah besar yang kita hadapi dalam hati kita. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan gimana mengobati penyakit ini? Tajdidul iman. Perbaharui lagi iman kita. Perbaharui lagi iman kita. Gak apa-apa dapat nasihat. Bahkan itu kebaikan. Harusnya kalau kita sadar, nasihat itu adalah hadiah yang paling berharga. Kalau dinasihatin, bilang makasih. Harusnya. Ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Abdullah. Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial, bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Tolhah, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih, begitu dia bangkrut, sepi, gak ada yang datang ke rumahnya. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Tolhah, tuh lihat teman-teman kamu sekarang. Ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak? Kenapa, kata Tolhah? Giliran kamu sukses dulu, mereka nemenin kamu, ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut, mereka jauh dari kamu. Kata Tolhah, enggak, sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut, gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu gak ada biayanya, gak perlu pakai nomor antri, gak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih, tetapi Engkau maha besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah gak akan ngecewain kita. Gak mungkin. Allah itu gak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan